Jujutsu Kaisen The Culling Game Part 1. Menurut gua Mappa tuh kayak bilang ke lu semua, Simpai Suna, ore ni, makasih toh. Dan kalau lu pada masih gak bersyukur, dan kalau lu pada masih kayak bilang, jelek karena gak ada Gojo, jelek Yutaya jadi kayak gak MC, berarti ya emang mesti ngobrol banyak kita. Dan gue curiga ini lu ada masalah apa. Sudah seharusnya dan sudah sepatutnya kalian para fans JJK itu berterima kasih sebanyak-banyaknya ke Mappa di tahun ini. Karena seharusnya apa yang kalian rasakan itu sama dengan apa yang Jojo rasakan di episode terakhir Culling Game Part 1 ini. Harai Paida. Bohong kalau gue bilang gue gak terpuaskan nonton JJK Culling Game Season 3 Part 1. Gimana sih? Gue lupa ini penyebutan judulnya harusnya kayak gimana. Yang intinya bener-bener sangat menyenangkan sekali gue menontonnya. Tapi bukan berarti semuanya sempurna. Gue udah bikin first impressionnya di video yang kayak gini. Kalau kalian mau nonton, tonton dulu. Dan gue juga sempat mengkritik sangat tajam di pembantaian Zenin di yang video thumbnailnya kayak begini. Silahkan nonton dulu. Dan ini adalah hasil gue nonton selama 1 season lengkap Part 1 Culling Game ya, Season 3 JJK. Ya gak ada Gojo. Masih aja ada yang bilang kayak gitu. Tapi ya terserah lah. Karena menurut gue sebagai yang gak ngefans amat malah suka banget. Serius deh, dibandingkan Shibuya Incident, ini sangat-sangat lebih menyenangkan buat gue sebagai yang casual, sebagai yang ngelarp. Kalau kata anak-anak pemegang kunci komunitas ya, gue melihat season kali ini tuh kayak cerpen, kayak cerita pendek karakter-karakter yang memang bukan pusat dunianya. Dan memang akhirnya menjadi sedikit melepas para MC dan para pemeran utama dan para teman-teman MC. Namun lebih menyenangkan dan lebih indah buat gue. Dapat Panda, dapat Maki, terus tentu saja yang paling terbaik, yang paling gue suka, yang paling sangat-sangat indah gue tonton itu adalah Higuruma. Oke, pertarungan Yuta di akhir bagus dan keren, gue juga bilang itu sangat keren. Tapi kalau mau dinilai, tetap menurut gue yang paling indah buat gue itu Higuruma. Gue seru banget melihat penceritaannya. Gue ngeliat kayak anime bioskop, demi apapun, kayak anime bioskop yang menceritakan bener-bener tentang bagaimana kacaunya sistem peradilan Jepang. Dan itu nggak yang full 20 menit loh, tapi indah banget, seru banget, dan jadi pengen ngikutin banget. Malah gue jadi penasaran banget detail-detailnya gimana, kenapa bisa seperti itu, dan bakal seperti apa kalau ini dilanjutin jadi bener-bener mini series atau bahkan series pendek tentang kasus-kasus Higuruma. Keren banget bro, asli itu. Wah, gue gak perlu berharap kayak dilanjutkan pertarungannya. Gue pengen lihat ini Higuruma ngebawain kasus karena luar biasa sekali Pak Mappa itu penggambarannya. Dan sangat mesti diakui semua battle-nya itu bagus banget. Termasuk yang gue bilang kemarin si Maki Zenin itu bagus banget juga. Higuruma sama Yuji juga bagus. Tadi gue bilang pertarungan di akhir Yuji apa Yuta, kebalik-balik, maaf ya. Indah banget, keren banget. Ini animator, director, dan siapapun yang bekerja juga ya di belakang, semoga dapat gaji layak dan istirahat yang cukup dan hati yang senang juga melihat karya mereka. Itu indah banget bro. Gue mau highlight sedikit. Gue suka banget sama satu adegan yang indah sekali menurut gue pertarungannya dan keren. Udah lama gue gak ngeliat yang seniat itu. Justru gue biasa lihat ini di Boruto kalau kalian sadar ya. Itu adalah hand to hand combat yang indah banget. Dimana lagi kalau bukan Registar lawan Megumi itu yang pas hand to hand combat, yang pas domain expansionnya selesai sampai tiba-tiba dicaplok. Itu cuman bentar tapi kayak oh my god, sumpah indah banget, keren banget, luar biasa banget. Dan sampai gue lupa kalau what's the whole story all about. By the way, gue baru tau dari Twitter ya, namanya kan Registar. Ya maksudnya register mesin kasir, nyetak stroke. Wow, lebih lucu loh daripada komedian di JJK. Siapa tuh nama komediannya? Nah itu yang gue mau agak sedikit sampaikan. Mungkin kita akan bisa lebih lucu kalau kita orang Jepang, kalau kita Nihonjin, atau kita orang yang ngerti Nihongo. Masalahnya gue bener-bener lost. Ini emang senggak lucu itu tapi bikin gimana, atau kita nggak lucu karena bingung. Padahal kan gue yakin banget bahwa si GG tuh pengen dapetin sensasi tidak lucunya dia, padahal dia berusaha melucu, tapi di gua lost aja gitu. Jadi sangat disayangkan itu tidak terjadi di gua. Jadi ini nggak salah GG-nya, nggak salah JCK-nya, ini salah guanya sebagai yang Nihongonya masih N20 ya. Kenapa tiba-tiba wifi? Kenapa wifi? Coba yang N1 bantu gua di kolom komentar di bawah, kenapa jadi wifi? Perjalanan komedinya kemana tuh? Sekali lagi, ini bukan kritik, ini cuman penyampaian yang gue resah sama diri gue sendiri. Sayang banget gue nggak bisa dapetin ketidaklucuannya di mana. Dan yang terakhir,
episode terakhir gue suka banget. Dan kalau lu itu ngikutin sosmed gue, lu pasti tahu kalau gue lagi sering-seringnya pakai lagu Aizo di story-story gue, karena gue suka banget sama lagunya. Aizo itu enak banget. Terus di ending tiba-tiba deng anjing. Dan itu adalah salah satu momen ikonik di panel manga juga gitu kan. Domain expansion itu Wow, lu tau gak sih, bahkan sampai ada bercandaan di Twitter sempat lewat, dan itu menurut gue lucu banget ya, kalau ternyata si Uro itu gak punya domain expansion. Dia nyebut domain expansion tuh out of panic aja, out of ya udahlah kita keluarin aja gitu, atau ya sedapatnya aja gitu, karena udah deadlock nih. Terus Yuta, Jojo, terus yang pas diganggu gitu kan, terus tiba-tiba Aizo. Apa ya, kayak the song is so good that you have to put it back in the end of episode of the season, bro. The song is so good. King Gnu emang anjing lah. Terus lagi-lagi ya, kita mesti melihat adegan kalau bahasa orang Twitter, the curse beggar dicipok kecoa aja. Bahkan gue udah gak peduli. Gue udah gak peduli sama otak gue. Baru sadar pada saat gue mau ngomong ini, kenapa tiba-tiba kecoa balik lagi, kan padahal udah dikonfirm kalau dia dapat poin ngabisin kecoanya gitu. Tapi kayak I don't care. The fight is so good. The animation is so peak. It's so awesome. Sampai gue udah gak peduli sama hal-hal sepele yang baru gue sadari ketika gue ini bener-bener mau ngomong di sini. Kayak gue juga baru sadar ada ini ciri khas sutradaranya sih. Ini juga pernah terjadi waktu Sukuna lawan Mahoraga kalau nggak salah, yang dimana main crossfade gitu. Jadi actionnya main transisinya crossfade gitu loh. Kalau kalian editor kan crossfade gitu. Gue masih agak janggal, tapi mungkin itu ciri khas dari editor atau dari bukan editor, animator dong, gimana? Tapi lu pada paham lah maksud gue. Karena emang menurut gue Mappa di sini sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat bagus, sangat-sangat nunjukin kalau emang nih studio lain bisa keep up nggak sama mereka. Dan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gue, terutama sama yang member, alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gue untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri, dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gue yang nggak gue tampilin ke publik. Thank you Singamari Aristoteles, thank you Singamari Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya, like, comment, subscribe dan lain-lain, atau sebarin video ini atau di klip juga boleh. Now back to the video. Tapi tetap ya, bukan tanpa kekurangan. Kekurangan gue masih sama sih, balik ke secara penceritaan. Menurut gue Maki ya ngebantai klannya, gue udah bahas juga lah secara panjang lebar. Itu secara emosional menurut gue sangat jauh lebih bagus di manga. Gue nggak bilang actionnya jelek, gue nggak bilang animasinya jelek, justru seru banget. Tapi kayak kepaksa. Nah ini yang gue nggak merasa oke. Di scene lain, contoh di scene-nya Panda itu kan ada ngikutin beberapa adegan film gitu, ada segala macam gitu, referensi ke sini, referensi ke situ gitu loh. Fight Club juga ada dan lain-lain. Oke gitu. Tapi kayak di Maki kayak dipaksa banget nge-Kill Bill, ngerti nggak lo? Dipaksa banget pengen nih jadi Kill Bill di sini. Mungkin cocok di tempat lain, tapi di situ menurut gue lebih apa ya, lebih sangat menyayangkan aja dibikin satu episode. Gue udah bahas lebih lengkap lah di video lain, kalian bahas aja. Tapi intinya adalah menurut gue sayang banget ini semua dipersingkat jadi satu episode, dan dimana kita bisa lihat Yuji sama mas-mas pengacara bisa lebih dari satu episode. Indah banget, pas banget kan, emosionalnya dapat banget. Megumin, Registar juga bisa lebih dari satu episode, menyenangkan. Sayang aja Maki mesti dikorbanin jadi satu episode doang. Well, nggak 2 episode full tentang mereka ya, tapi kayak you know what I mean lah, durasi dan cara eksplorasi ceritanya menurut gue lebih diperbanyak, tapi di Maki dipendekin. Tapi lagi-lagi menurut gue itu semua tertutup dengan berbagai macam keindahan yang terjadi di dalam episode-episode terakhir Culling Game. Dan berasa banget Culling Game-nya akhirnya, berasa banget apa yang kita pengen tunggu-tunggu dari Culling Game. Gak cuma capek-capek baca peraturan dan memahami peraturan, tapi akhirnya benar-benar kelihatan bagaimana Culling Game bekerja. Walaupun menurut gue masih tetap kesel sama fansnya yang pada malas membaca peraturan dan memahami peraturan Culling Game. Ya nggak boleh kesel juga sih, lebih kepada kayak ya elah baca dikit bentar lah. Dan yang kalian sadar apa enggak, ini anime mingguan. Tapi dia bukan anime bioskop gitu loh. Dia bukan anime layar lebar gitu, tapi kualitasnya segini dan jauh lebih bagus daripada season sebelumnya. JJK season 2, season 1 gue gak bikin reviewnya karena gue belum bikin konten-konten review anime pada saat itu. Menurut gue udah sempet nonton lagi dan gue masih setuju ya bahwa Mahoraga versus Sukuna itu sangat-sangat tidak bisa dinikmati. Tapi di sini Mappa benar-benar perbaikan, Mappa benar-benar luar biasa perbaikan, bebenah manajemen dan lain-lain. Semoga benar-benar bisa mensejahterakan karyawan dan freelance-nya. Jauh lebih bagus, jauh lebih peningkatan dibandingkan season sebelumnya. Kalau kalian bilang enggak bang, enak ditonton segala macam, lu nonton versi Twitter, versi yang Blu-ray-nya di re-upload sama orang. Beda. Blu-ray itu udah dibenerin, udah dibagusin. Jadi ya
Selamat bersenang-senang fans JJK. Menurut gue lu layak banget bersenang-senang. Ini anime lu bagus banget. Season 3-nya luar biasa banget. Bayangin part 2-nya bakal kayak gimana. Dan tadi bayangin anime-anime lain ini gimana untuk bisa keep up with the quality yang udah sampai setinggi ini. The new high dari MAPPA Studio. Wow. Cuman mengingatkan nih, jarak season 2 ke season 3 itu kalau nggak salah 3 tahun. Dari dulu gue adalah orang yang sangat vokal dan terus bersuara bahwa jangan jadi fans yang ngotot buruan tayang. Kecuali JoJo episode 2, gue paham akan hal itu aneh. Maksud gue adalah kalau misalnya udah tamat seasonnya, ya udah biarin production-nya kerja, biarin animatornya kerja, biarin storyboard-nya kerja, biarin director-nya kerja. Biarkan mereka mendapatkan waktu sebanyak-banyaknya yang mereka butuhkan, sehingga lu bisa nikmatin karya yang kayak gini. Di 2026 gue berharap makin banyak anime yang selevel sama Jujutsu Kaisen atau lebih tinggi, dan langsung jangan dilarang tayang kalau kita nemu anime kayak One Frame Man 3. Opini kalian, perasaan kalian, kebahagiaan kalian pada saat nonton JJK Season 3 gimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama overthinking anime kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan komentar hari ini datang dari video gue yang nge-review Oshinoko yang hype-nya ketiban banget sama JJK. Ini dari Nawila. Oshinoko itu tamat sampai prolog, sisanya Chainsaw Man. Apakah ini maksudnya? Oh, terima kasih anak idol. Hah? Anak idol? Iya, soalnya kan kamu Oshinoko. Ting, ning, 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 ning. Mau komentar kalian dibacakan? Komen di bawah. Dan ya, sekian Radio Singam untuk episode kali ini. Gue udah mending pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and